Ya, Bapak Ibu sekalian, pada ruang chat sudah dilampirkan link untuk absen ya. Mohon diisi, kemudian ada link form kendala penyerapan. Pada Bapak Ibu sekalian, harap untuk mengisi perwakilan satu satker satu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mbak Tia mungkin bisa dicek ya kehadirannya sudah berapa persen dari satker yang kita undang. Sepertinya sudah bisa dimulai sih Bu. Ini udah ada perwakilan masing-masing. Oke, baik. Silakan kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu Satuan Kerja Mitra Kabupaten Jakarta 5 yang sudah bergabung pada acara kami pada pagi hari ini, yaitu acara one-on-one meeting mengenai penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA yang akan berlangsung bertahap ya 3 hari berdasarkan target satkernya. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara jalan dengan lancar dan tercapai tujuannya. Berdoa dimulai. Selesai. Karena acara akan kita buat semi formal, maka forum ini ditujukan untuk menjadi jalur komunikasi yang lebih baik antara KPPN selaku pembina satker dan Bapak Ibu Satuan Kerja lingkup KPPN Jakarta 5. Harapannya dengan adanya acara ini yang sudah dibagi menjadi 3 batch satker, KPPN dapat mengetahui lebih dalam nih mengenai kendala dan penyebab utama rendahnya penyerapan satuan kerja sampai dengan triwulan 2. Dan bagaimana sih cara mencapai nilai maksimal untuk indikator penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA pada IPA. Oke, ada pantun ya untuk memulai acara kita pada pagi hari ini. Nanam paya dengan ditebar, jangan lupa dirawat seperti raja. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai saja. Mungkin rundown kita pagi hari ini dimulai dengan pembukaan ya dari Kepala Kantor KPPN Jakarta 5 kepada Ibu Dewiyanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tia selaku moderator pada acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan PPK atau PPSPM maupun yang mewakili dari Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati para pejabat perbendaharaan maupun staf pengelola keuangan dari Mitra KPPN Jakarta 5. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pengawas, pejabat fungsional, para pegawai KPPN Jakarta 5 yang pada hari ini terlibat langsung dalam acara one-on-one meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari Mitra KPPN Jakarta 5 yang berkenan hadir, yang mungkin bertanya-tanya kenapa cukup sering KPPN Jakarta 5 mengundang Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya ini merupakan suatu upaya dari kami KPPN Jakarta 5 untuk meningkatkan kesamaan persepsi, terutama pada kali ini fokus kita adalah terkait dengan Pergub 5 tahun 2022 dan juga terkait dengan upaya-upaya peningkatan capaian
lalu kami telah melakukan acara yang sama, tapi hanya membahas satu isu, yaitu penyerapan anggaran. Pada kali ini ada hal yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kami berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kendala apa yang dihadapi oleh satuan kerja, dan kemudian apa strategi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu satuan kerja. Inilah yang menjadi tujuan dari acara pada hari ini, one-on-one meeting terkait dengan strategi pencapaian IKPA, yaitu untuk 2 indikator, penyerapan anggaran dan juga deviasi halaman 3 DIPA. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga ingin menginformasikan bahwa penyerapan anggaran untuk KPPN Jakarta 5 selaku BUN, selaku Bendahara Umum Negara, ya, kuasa Bendahara Umum Negara, di mana merupakan akumulasi dari seluruh penyerapan mitra kerja KPPN Jakarta 5 itu adalah paling rendah atau terendah untuk seluruh KPPN yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya di Jakarta ya, Bapak Ibu, pada saat acara minggu yang lalu saya sampaikan dibandingkan KPPN Jakarta lainnya, tapi juga untuk seluruh KPPN ini sangat-sangat rendah. Kami menyadari bahwa setiap satuan kerja memiliki karakteristik khusus yang menyebabkan penyerapan ini tidak berjalan dengan baik. Banyak karakteristik, misalnya karena terkait dengan musim, terkait dengan pembebasan lahan, terkait dengan target PNBP yang belum tercapai, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kami ketahui bersama, sehingga kita di sini sharing, kita lebih banyak sharing, kami ingin lebih banyak mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian terkait kendala-kendalanya, dan kemudian kita bersinergi. Tentunya perlu sinergi, perlu komunikasi, agar kendala yang Bapak Ibu rasakan itu bisa kita coba carikan solusinya, dan kemudian kita bersama-sama mencoba mempercepat realisasi anggaran atau realisasi APBN. Nah, Bapak Ibu, kenapa realisasi APBN itu menjadi hal yang penting? Tentunya karena memang kita memahami fungsi dari APBN itu sendiri. APBN memiliki fungsi counter cyclical. Jadi ketika kondisi perekonomian melambat diakibatkan karena pandemi, diakibatkan karena kondisi global, diakibatkan karena kondisi global seperti terjadi perang, kemudian juga kondisi Amerika yang Bapak Ibu pasti mendengar kemarin-kemarin mengalami inflasi yang sangat besar dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia yang akhirnya menjadi melambat. Pada saat kondisi seperti itu, fungsi APBN adalah bertugas untuk mendorong agar perekonomian bisa kembali normal. Dan ini sudah terbukti pada saat pandemi di mana kita mengalami krisis, APBN lah yang akhirnya menjadi penyelamat Bapak Ibu sekalian, menjadi penyelamat yang akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya mengatasi dampak dari pandemi, yaitu terkait dengan kesehatan, terkait dengan penyediaan COVID, terkait dengan insentif untuk nakes, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya, termasuk akibat-akibat dari pandemi seperti bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya ya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tapi juga bagaimana APBN itu juga harus kita kerahkan pada pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, ini juga merupakan fungsi-fungsi APBN atau realisasi anggaran yang terbukti dapat mendorong pergerakan sektor-sektor yang ada di Indonesia sehingga dapat tumbuh kembali dan bangkit dari resesi, bahkan sudah membukukan pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5%. Target kita sekarang adalah 7%, Bapak Ibu sekalian, atau di atas 7%. Ini merupakan target yang sangat menantang, sehingga kita dengan tugas mulia yang kita miliki selaku satuan kerja harus seoptimal mungkin, semaksimal mungkin
mengupayakan percepatan penyerapan anggaran. Tidak lagi kita berkutat pada masalah-masalah yang klise. Tahun anggaran berjalan, atau kalaupun lambat, paling tidak di triwulan 1, sehingga di triwulan 2 kita bisa cepat realisasi anggarannya. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita sadari bersama, kita pahami bersama, dan kemudian kita memiliki semangat yang tinggi, ya, karena masih ada waktu 2 minggu bagi Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat realisasi anggaran di triwulan 2 tahun 2022. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tujuan dari one-on-one meeting yang kita lakukan hari ini, dan kami berharap partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian, komitmen kita bersama agar acara ini juga mencapai tujuannya, agar acara ini juga efektif. Jangan sampai kita sudah melakukan one-on-one meeting tapi tidak berdampak, ya, pada kinerja pelaksanaan anggaran dari Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 5. Demikian sambutan dari saya, dan kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara one-on-one meeting strategi peningkatan capaian IKPA untuk penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 5. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dewi Yanti yang telah menyampaikan, yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya ini akan langsung ke pemaparan materi, ya. Saya selaku moderator akan memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang belum melakukan absen dan juga mengisi link, kami harapkan partisipasinya untuk mengisi link minimal perwakilan satu satker, sehingga KPPN dapat mendata ini kira-kira kendala Bapak Ibu pada penyerapan triwulan 2 ini sebenarnya apa. Seperti itu, ya. Oke, untuk diskusi kita akan kita mulai segera, ya. Narasumber kita pada pagi hari ini ada Ibu Dewi Yanti lagi dan juga Ibu Sri Hastuti. Kepada Bu Dewi dan Bu Sri Hastuti kami persilahkan. Terima kasih Mbak Cici, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Mbak Tia, bahwa materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu terkait dengan apa sih strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan capaian IKPA untuk 2 indikator, yaitu penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen karena waktu kita terbatas, ya, jadi saya harus mengoptimalkan waktunya. Saya izin share screen Bapak Ibu terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan 2 Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta 5. Bapak Ibu sekalian, materi ini telah kami sampaikan minggu lalu, terutama terkait dengan penyerapan anggaran. Jadi mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, ya, langsung saja, karena hari ini kami justru ingin mendapatkan informasi atau feedback dari Bapak Ibu, apa kendala yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan penyerapan anggaran. Tapi pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi supaya pemahaman. Tujuannya adalah agar seluruh satker memahami formula yang baru dalam perhitungan penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA. Nah, perhitungannya berbeda. Jangan sampai Satuan Kerja masih ada yang beranggapan sepanjang penyerapan anggaran triwulan 1 15% itu nilainya sudah 100. Atau di triwulan 2 40% itu nilainya sudah 100. Tidak seperti itu, perhitungannya sudah sangat berbeda, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menjadi tujuan untuk materi saya pada kali ini. Nah, kita akan melihat progres penyerapan anggarannya. Ini adalah satker-satker yang penyerapannya rendah, yang 30 terendah, ya, kami undang pada hari ini.
mulai dari Dinas Kelautan, perwakilan Kejaksaan Agung di Singapura, di Riyadh, penanganan mendesak dan tanggap darurat, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di dalam slide ini, 30 satker ya, kita batasi hari ini adalah 30 satker dengan penyerapan 0% sampai dengan 12,4%. Maaf. Oke, ini silakan Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan semua perwakilannya sudah hadir. Bapak Ibu bisa mengisi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tia, kendalanya apa ya yang dihadapi. Kemudian juga proyeksi untuk akhir triwulan 2 ini berapa persen. Kami berharap PPK, terutama PPK ya, dan KPA tentunya sudah menerapkan strategi khusus untuk mendongkrak penyerapan anggaran sampai dengan akhir triwulan 2. Masih ada 2 minggu, Bapak Ibu masih bisa menggunakan TUP tunai. Segera ajukan TUP tunai ke kami di KPPN Jakarta 5 dan kemudian Bapak Ibu segera eksekusi dan SPJ-kan agar masuk di dalam realisasi triwulan 2. Nah, Bapak Ibu, ini yang slide berikutnya ya, untuk yang penyerapannya 8,14% sampai dengan 12,12%. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan seterusnya. Sampai kantor perwakilan imigrasi Timor Leste, dan ini Pusdatin ya. Nah, Ditjen Perkebunan, perwakilan imigrasi Bangkok, dan Pusdatin. Ini adalah 30 satuan kerja mitra kami dengan penyerapan yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian, yang kami undang pada pagi hari ini agar kita bisa duduk bersama ya, dan kemudian kita terapkan ini strategi apa. Selanjutnya bagaimana perhitungan nilai penyerapan anggaran pada IPA. Untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah join di acara kami pada minggu yang lalu tentunya sudah memahami. Tapi perkenankan saya mengulang untuk mengingatkan kembali ya, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak join atau berhalangan. Nah, jadi reformulasi perhitungan penyerapan anggaran saat ini berbeda dengan tahun yang lalu karena ada target untuk setiap jenis belanja. Ini target yang harus dipenuhi oleh seluruh satker. Jadi kita bicara triwulan 2, karena triwulan 1 sudah berlalu. Triwulan 2, belanja pegawai harus mencapai 50%, belanja barang 50%, belanja modal 40%, dan jika memiliki bansos, belanja bansos 50%. Ini yang menjadi target di triwulan 2 yang harus dipenuhi. Berapakah? Jadi langkah pertama untuk mengetahui adalah tetapkan target penyerapan anggaran dari satker Bapak Ibu sekalian. Target penyerapan anggarannya itu adalah pagu dikalikan dengan persentase yang ada di slide ini, yang warna biru ini. Jadi dikalikan pagu belanja pegawai kali persentasenya 50%, pagu belanja barang dikali 50%, pagu belanja modal dikali 40%, dan bansos dikali 50%. Ini yang nantinya kita totalkan. Jadi ini kami kasih contoh simulasi perhitungannya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada satker A, memiliki pagu belanja pegawai 6,092 juta atau 6 miliar 92 juta, pagu belanja barang 1 miliar 848 juta, belanja modal 100 juta, dengan total pagu 8 miliar 40 juta. Berapa target yang harus dipenuhi di triwulan 1 dan seterusnya? Ini adalah bobot yang tadi ada di slide sebelumnya dikalikan dengan pagu. Ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk triwulan 2 yang harus dipenuhi adalah 50% kali 6,092, hasilnya ini 3,046, 3 miliar 46 juta. Kemudian untuk belanja barang 50% kali pagu belanja barang 924. Untuk belanja modal 40% kali belanja modal pagunya 100 juta adalah 40 juta. Seluruhnya ini dijumlahkan. Dapat angka 4 miliar 10 juta. Atau dalam persentase 4 miliar 10 juta dibagi 8 miliar 40 juta adalah 49,8%.
Jadi inilah yang harus Bapak Ibu capai di triwulan 2. Setiap satker harus menghitung sendiri. Jadi beda antara satker tadi Ditjen Imigrasi dengan satker sarana dan prasarana pertanian, beda targetnya. Tidak lagi 40% yang penting sudah 100, tidak. Harus dihitung masing-masing. Ya, dengan mengalihkan bobot, dikalikan pagu dan kemudian dijumlahkan. Inilah yang menjadi target dari satuan kerja tersebut. Saya kira clear ya. Triwulan 3 dan 4 juga perhitungannya sama. Dengan Bapak Ibu mencapai target ini sudah otomatis akan mencapai 100 nilai IPA-nya. Nah, ini hitungan IPA-nya sederhana sekali. Berapa yang menjadi target? Tadi ya, triwulan 1 18,7%, triwulan 2 49,8%, triwulan 3 73,7%, dan triwulan 4 93,8%. Ini adalah targetnya. Nih saya kasih tanda. Bukan 15%, bukan 40%, bukan. Tapi ini yang Bapak Ibu hitung untuk masing-masing satker. Selanjutnya kita akan hitung realisasi kita. Kalau misalnya realisasi kita di triwulan 1 25%, maka nilainya adalah 25% dibagi 18,7 atau nilainya 100% lebih. 25 dibagi 18,7 kali 100. Nilainya tidak akan lebih dari 100 karena maksimal adalah 100. Jadi kalau misalnya capaiannya 18,7%, nilainya 100. Lebih dari 18,7%, nilainya tetap 100. Kita lihat triwulan 2. Target penyerapan adalah 4 miliar 10 juta atau 49,8%, tapi realisasinya hanya 3 miliar 593 juta atau 44,7%. Nilainya berapa? Nilainya adalah 44,7 dibagi 49,8 kali 100. Sehingga nilainya adalah 89,8. Dan seterusnya. Jadi kalau ingin mencapai nilai 100, ya pastikan bahwa penyerapan anggaran Bapak Ibu mencapai target. Semakin kurang dari target, maka nilainya akan semakin kecil. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, bagaimana menghitung nilai IPA-nya. Nilai IPA-nya dihitung berdasarkan rata-rata dari setiap triwulan. Jadi kalau di triwulan atau 94,8 dan seterusnya. Di triwulan 4, nilai IPA tahunan Bapak Ibu dihitung rata-rata dari nilai IPA TW1, 2, 3, dan 4 dirata-ratakan. Jadi kalau ada satker yang penyerapan anggarannya itu melonjak di triwulan 4 atau di triwulan 3, tapi sangat rendah di triwulan 1 dan 2, sudah otomatis nilainya akan rendah juga. Jadi kita melihat bagaimana satker itu bisa mengakselerasi penyerapan anggarannya. Jadi tidak menumpuk di semester 2, apalagi di triwulan 4. Ya, ini sudah menjadi kisah yang selalu berulang Bapak Ibu sekalian, bahwa satuan kerja masih belum bisa memanage realisasi APBN-nya dan masih menumpuk di akhir tahun, padahal kita tahu kita memiliki tugas penting dalam APBN ini ya, agar direalisasikan supaya produktif dan bisa berakibat berdampak pada banyak sektor, mengingat APBN kita ini dampaknya bersifat multiplier effect dan itu sangat-sangat jelas sekali. Nah, ini linknya silakan diisi sekarang. Mohon Bapak Ibu kalau ada yang sibuk bisa tugaskan operatornya atau stafnya isi link berikut. Apa yang menjadi penyebab kendala Bapak Ibu sekalian dalam penyerapan anggaran dan juga deviasi halaman 3 DIPA. Saya langsung ke indikator berikutnya, yaitu deviasi halaman 3 DIPA. Bapak Ibu sekalian, selain penyerapan anggaran, deviasi halaman 3 DIPA juga merupakan nilai yang cukup rendah untuk KPPN Jakarta 5
dari seluruh satker yang menjadi mitra. Satu hal yang saya ingin sampaikan sebelum saya membahas detail terkait formulanya, Bapak Ibu kemarin sudah dikasih relaksasi beberapa kali untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA, menyesuaikan dengan realisasi. Jadi Bapak Ibu ajukan revisi sesuai dengan realisasi. Otomatis kalau sudah sesuai dengan realisasi Januari, Februari, dan Maret, harusnya nilai halaman 3 DIPA Bapak Ibu 100. Karena tidak ada deviasi, orang sesuai kok. Ya, kan harusnya direncanakan dulu, kemudian realisasinya berapa deviasinya itu mengurangi nilai halaman nilai IPA Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini yang menjadi rumus ya, realisasi dikurangin RPD dibagi RPD, inilah deviasinya kali 100. Nah, di triwulan 1 ada kesempatan untuk melakukan revisi sehingga seharusnya nilainya 100. Tapi banyak satker yang tidak melakukan revisi tersebut. Pertanyaannya itu kenapa? Ya, kemungkinan yang terbesar adalah keteman dari satuan kerja. Kami sudah men-share di grup, mengingat berkali bahwa Bapak Ibu bisa melakukan revisi, tapi ada pemahaman bahwa kalau revisi halaman 3 DIPA ini mengurangi nilai tidak mengurangi. Jadi saya tegaskan, Bapak Ibu melakukan revisi halaman 3 DIPA tidak akan mengurangi nilai IPA untuk revisi DIPA. Karena halaman 3 DIPA tidak dihitung, tidak termasuk. Yang dihitung untuk revisi hanya pergeseran antar output dalam hal pagunya itu tetap. Kalaupun pagu berubah tidak akan dihitung. Apalagi halaman 3 DIPA atau POK. Revisi POK tidak dihitung, halaman 3 DIPA tidak dihitung. Jadi mudah-mudahan dengan acara Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini, seluruh satker jadi paham dan segera menyesuaikan ketika ada informasi untuk segera melakukan revisi halaman 3 DIPA. Ya, ini sangat disayangkan Bapak Ibu ya, karena kita ada 2 kali relaksasi terkait halaman 3 DIPA ini yang tidak ditindaklanjuti oleh sebagian besar satker kami. Ya, ini sangat disayangkan. Jadi kedepannya mohon kepada Bapak Ibu ketika ada kesempatan untuk melakukan revisi, kami informasikan segera koordinasi dengan stafnya, para PPK, PPSPM, segera koordinasi untuk mengajukan revisi halaman 3 DIPA. Ini hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan bahwa nilai RPD itu dikunci pada 10 hari kerja pertama setiap triwulan. Ya, jadi halaman 3 DIPA itu kita rencanakan realisasi per bulannya di triwulan tersebut. Jadi kalau di triwulan 1 berapa yang akan kita realisasikan di Januari, berapa di Februari, berapa di Maret. Itulah yang namanya halaman 3 DIPA. Ya, tapi kesempatannya itu dikunci. Ya, bisa melakukan revisi itu hanya 10 hari kerja setiap triwulan, kecuali triwulan 1. Triwulan 1, Bapak Ibu bisa dikasih kesempatan sampai dengan bulan Februari 10 hari kerja pertama. Nah, ini kan enak sebenarnya, apalagi kemarin direlaksasi. Ya, tinggal sesuai dengan realisasi Januari dan rencana Februari dan Maret. Ya. Nah, ini penguncian dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Jadi nanti dikunci kapan Bapak Ibu melakukan revisi halaman 3 DIPA, melewati atau tidak. Kalau sudah melewati itu sudah ditolak sama teman-teman Kanwil. Nah, kemudian ada deviasi maksimum ya 100%. Jadi walaupun deviasinya itu lebih dari 100%, kami ngitungnya tetap 100% maksimumnya. Misalnya nih, bulan Februari rencana 1 miliar. Tapi pada prakteknya Bapak Ibu itu lebih dari rencananya itu sampai lebih dari 100%. Tetap kami hitung 100% maksimalnya. Nah, di tahun 2022 ada yang berbeda. Kita ada yang namanya ambang batas sebesar 5%. Jadi kalau misalnya ambang batas Bapak Ibu sekalian itu di bawah 5%, nilainya tetap 100. Ya, jadi kalau ada deviasi, tapi deviasinya masih sampai 4,99%, nilainya masih 100. Seperti itu.
Ini pengunciannya, Bapak Ibu. Jadi kalau triwulan 1 dikunci di 10 Februari, triwulan 2 10 hari kerja di April, triwulan 3 10 hari kerja bulan Juli, dan triwulan 4 10 hari kerja bulan Oktober. Ya, tanggalnya tidak harus tanggal 10, tergantung hari kerjanya. Ini contoh perhitungannya, ini real ya Bapak Ibu, ini real dari Omspan kami ambil. Jadi di bulan Maret, April ini belum ada deviasi, dia baru ada di bulan Mei. Di bulan Mei ini mereka masukkan rencananya sekian. Ini adalah rencananya untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Ya, mohon maaf, ini yang rencananya di sebelah kiri, belanja pegawai, barang, dan modal. Ternyata realisasinya ini, 51-nya sekian, 52-nya sekian, 53-nya sekian. Dan ini adalah deviasinya, Bapak Ibu sekalian. Deviasinya dalam angka, tentunya 449 sekian dikurangi 445. Ini adalah deviasinya. Dan ini dalam persentase. Ya, sehingga deviasi ini akan ditotalkan untuk menghitung persen deviasi dari seluruh jenis belanja. Karena deviasi dihitung untuk jenis belanjanya masing-masing. Kemudian kita totalkan ya, sehingga rata-ratanya dibagi 3, 36,88. Dan selanjutnya kumulatifnya dibagi dengan jumlah bulan. Ya, 36,88 ini deviasi untuk berapa bulan? Oh, sampai 5 bulan. Nah, ini di rata-rata, dan inilah yang menjadi pengurang nilai IKPA dari satuan kerja. Ketika rata-ratanya selama 5 bulan 7%, maka nilainya adalah 100 dikurang rata-rata deviasi kumulatifnya, sehingga mendapatkan nilai 92,62. Ini perhitungan realnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Juni. Juni ini rencananya 432, 144, dan 0. Dan penyerapannya adalah 0. Nah, mungkin ini karena masih Juni ya, masih berjalan, jadi masih 0, belum ada. Sehingga ini adalah deviasinya. Ya, deviasinya sangat besar karena belum ada realisasi. Persen deviasinya itu dihitung maksimal 100%. Jadi ini 432 nggak ada deviasinya juga segini, maksimal 100%. Di rata-rata 200% dibagi 3, 66,67. Kemudian kumulatifnya adalah 66,67, ini dibagi dengan jumlah bulannya lagi. Sehingga hasilnya adalah 17,26. Dan ini menjadi pengurang. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian yang menjadi perhitungan Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya sama ya, ini dalam bentuk Excel yang lebih gampang saja. Kalau tadi ada komanya ya Bapak Ibu, bukan koma sih, ada ratusan ribu, ada juta. Ini kita coba sederhanakan dengan angka-angka yang lebih sederhana, tapi perhitungannya sama Bapak Ibu sekalian ya. Ini perhitungannya adalah dengan menghitung deviasi per jenis belanja, kemudian di rata-rata, kemudian dihitung kumulatifnya sampai bulan berkenaan, dan ini menjadi pengurang dari nilai Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Ini sebentar untuk bulan Juni. Nah, bagaimana cara meningkatkan nilai halaman 3 DIPA? Kita harus duduk bersama seluruh pejabat dan staf pengelola keuangan, mengidentifikasi kegiatan prioritas yang akan diselesaikan. Selalu lihat mana akun-akun atau kegiatan-kegiatan yang bisa segera dieksekusi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sudah mulai duduk bersama nih, sekarang di acara ini sudah bisa menentukan kegiatan apa yang akan Bapak Ibu segera tarik. Kemudian menyesuaikan data realisasi dengan data rencana penyerapan pada halaman 3 DIPA. Jadi memang sangat menantang. Di satu sisi kita penyerapan anggarannya harus tinggi, tapi di satu sisi lain Bapak Ibu nggak boleh berbeda dengan rencananya. Nah, ini kan perlu strategi tersendiri ya. Kita harus selalu mengawasi penyerapan anggaran kita
kita lihat dengan target supaya penyerapan anggarannya juga mencapai nilai 100, tapi juga kita lihat dengan rencana kita. Ya, ini jadi dua hal ini. Harus mencapai target, tapi di sisi lain harus sesuai dengan rencana kita. Oleh karena itu, selalu pantau realisasi anggaran. Kemudian lihat rencananya berapa, realisasi kita berapa. Kalau kurang ya kita harus segera eksekusi, seperti itu. Kemudian juga memperhatikan rencana pencairan dana dan prioritas belanja barang maupun belanja modal. Nah, ini sudah ada relaksasi di triwulan 1, revisi dan penyerapan anggaran tidak dihitung. Jadi kita selamat untuk nilai IPA triwulan 1. Tapi di triwulan 2 kita sudah mulai jalan argunya. Bapak Ibu sudah mulai dihitung ini deviasi nilai IPA-nya. Jadi kita harus segera perhatikan dan kita tingkatkan akselerasinya. Nah, untuk halaman 3 DIPA, ini kita sudah lakukan relaksasi seperti saya sampaikan. Di tanggal 8 April, Bapak Ibu bisa melakukan revisi Januari sampai dengan Maret. Nah, ini harusnya nilai Bapak Ibu sudah 100 untuk triwulan 1. Kemudian dibuka lagi di tanggal 14 April. Karena setelah dilihat kok Satker belum banyak yang melakukan revisi. Ditambah lagi waktunya Bapak Ibu sekalian sampai 14 April. Nah, seharusnya sudah bagus nilai halaman 3 DIPA triwulan 1 Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita ya di berikut-berikutnya ketika ada relaksasi Bapak Ibu harus segera melakukan revisi halaman 3 DIPA. Selanjutnya ini adalah nilai Satker untuk halaman 3 DIPA. Ini adalah 30 Satker terendah, perwakilan imigrasi di Davao 0, artinya benar-benar deviasinya sangat tinggi, 100%. Kemudian perwakilan imigrasi di Beijing, perwakilan imigrasi di Kuala Lumpur, dan seterusnya. Ini kebanyakan adalah perwakilan imigrasi ya, yang nilai halaman 3 DIPA-nya rendah. Kemudian ini masih banyak perwakilan imigrasi juga, ada lembaga pengembangan jasa konstruksi, Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Bendungan dan Danau, Pengadaan Tanah, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, perwakilan imigrasi di Johor Bahru, Dinas Kelautan Pertanian DKI Jakarta, Balitbang Pertanian, Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Kemudian Jaksa Agung Muda, Bidang Pidana Militer, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dan perwakilan imigrasi di Den Haag. Jadi ini adalah satuan kerja dengan nilai deviasi halaman 3 DIPA 30 terendah. Harapan kami ini menjadi menjadi concern dari Bapak Ibu sekalian, PPK, PPSPM, juga KPA, dan juga para pengelola keuangan, agar bisa meningkatkan halaman 3 DIPA dan juga penyerapan anggarannya. Secara pemahaman, kami berharap dengan materi yang kami share pada hari ini sudah memahami secara 100% secara komprehensif, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menerapkan strategi untuk kedepannya. Demikian paparan dari saya. Selanjutnya kepada moderator bisa kita mulai diskusi, masukan dari Bapak Ibu, terutama satker-satker yang ada di dalam daftar tadi untuk dapat menyampaikan kendala dan juga proyeksinya hingga triwulan 2 ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kepala Kantor Kabupaten Jakarta 5. Untuk sesi selanjutnya ini gimana nih Bapak Ibu belum ngisi semua nih ya. Saya dari tadi udah ada beberapa nih yang saya ini juga chat Japri ya satu-satu. Ini baru ada sekitar 10 satker yang ngisi. Jadi kita baiknya tanya aja lah Bu langsung nih, kayaknya baru ngomong langsung nih biar tahu kita kendalanya apa ya. Izin akan saya share screen. Oh, nggak usah. Langsung aja kali Bu ya. Ada satker yang mau memulai sesi diskusi pagi hari ini. Dari satker mana?
Sebelumnya saya sudah di-share di grup Mbak Tia agar Satker mempersiapkan terkait dengan kendala dan proyeksinya. Mungkin yang ada di dalam daftar bisa kita tanyakan satu persatu ya, kalau tidak ada yang mau menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum. Iya, boleh nih. Dari mana nih? Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Pimpinan, Ibu Yanti dari KP Jakarta 5. Saya Iwan, PPK Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bu, untuk sekretariatnya. Kode satkernya berapa Pak? 238776. 38. Oke Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Baik, kalau untuk di Satker kami, Satker Pusat ini terkait capaian realisasi anggaran yang harusnya sesuai dengan target yang tadi Ibu Dewi sampaikan. Memang ada beberapa kendala, misalnya kita terkait agenda-agenda yang sudah terjadwalkan, seperti misalnya untuk workshop penyusunan laporan keuangan yang sudah terjadwal semester 1, semester 2, atau juga ada karena adanya revisi, Bu, revisi kegiatan yang sehingga untuk pos-pos tertentu belum kita dapat realisasikan, menunggu adanya selesai revisi. Biasanya seperti itu. Kalau yang lainnya sih sebetulnya kita tidak ada kendala ya, Bu. Yang lainnya sih kita realisasikan. Kalau yang tidak ada hal-hal yang tadi yang saya sampaikan itu, kita realisasikan. Kalau memang bisa kita percepat, pasti kita upayakan percepatan untuk realisasinya, Bu. Jadi semaksimal mungkin kita tetap realisasikan. Kalau yang sudah terjadwal atau misalnya ada agenda revisi, misalnya sesuai dengan arahan pimpinan, itu yang kami biasanya tidak bisa mengupayakan percepatannya itu, Bu. Mungkin itu pada umumnya masalah di kami itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses revisi DIPA nih Bu, kebetulan nih kita kayaknya ada 3 ya, kalau yang terlihat sekarang dari yang sudah mengisi link. Ada 3 permasalahannya sama, yaitu revisi DIPA, Bu. Oke, mungkin saya menanggapi ya Mbak Tia. Pak Iwan, berapa persen penyerapan anggarannya dan targetnya di akhir triwulan berapa Pak? Kalau yang saat ini masih di bawah 20%, Bu. Targetnya Pak, triwulan 2? Targetnya sih di atas 20%, mungkin misalnya 30% lah sebetulnya gitu, tapi masih di bawah 30%. Baik, makasih Pak Iwan. Terkait dengan revisi, sebenarnya kalau revisinya ini kan tergantung Pak ya, apakah di Kanwil atau di DJA, tapi proses revisi sendiri jika sudah lengkap itu tidak lama. Kalau di Kanwil itu same day service malahan, 1 hari selesai. Tapi dengan catatan Satker sudah lengkap gitu semuanya, berkas-berkasnya sama ininya. Nah, termasuk juga dengan DJA itu sebenarnya tidak lama. Jadi saya kira jika terkait dengan revisi, proses di Kanwil atau di PA dan DJA sendiri sebenarnya tidak lama ya Pak ya. Tinggal kita Satkernya itu menyiapkan dan melakukan revisi, mungkin perlu koordinasi dengan apa bawahnya ya, kalau misalnya dari eselon 1 dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan dengan cepat. Nah, harapan kami Pak Iwan, proses koordinasinya ini cepat supaya proses revisi bisa dieksekusi segera, baik di Kanwil ataupun ini. Proses revisinya di mana Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan kalau di PKH ini memang ada apa namanya kemarin yang sekarang lagi ramai. Di Direktorat PA atau di DJA Pak? Di DJA Pak. Oke, di DJA. Ya. Jadi ini kan ya, ada pembahasan juga di DPR kemarin yang terkait penanggulangan wabah bencana penyakit mulut. Oh, begitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa segera koordinasi Pak, yang tidak direvisi bisa Bapak eksekusi. Harapan kami seperti itu ya, baik kepada Bapak Iwan dari PKH maupun seluruh Satker yang lain. Saat ini sudah melototin DIPA-nya, RKAKL-nya, mana-mana yang bisa segera ditarik di triwulan 2,
tapi yang terkendala ya mau tidak mau memang kita inikan dulu ya. Makasih Pak Iwan, silakan. Ibu, terima kasih, Bu. Mbak Tia. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan untuk sharingnya ya. Selanjutnya ada lagi dari Satker yang ingin diskusi. Ya, silakan Pak Ruli dari Kode Satker berapa? Satker mana Pak? Ya, izin Bu Dewi dan Bu Tia. Saya Ruli dari Satker Penanganan Mendesak Tanggap Darurat. Ya. Wah, ini nih 406 Satkernya kebetulan ini ya realisasinya masih sangat rendah ya Bapak ya. Betul Ibu. Masih 0,33% nih Bu. Silakan Pak, monggo dikeluarkan semua nih kira-kira kendalanya apa nih. Ya, jadi izin sharing Bu Dewi. Satker Silakan Pak. ini kan menangani bencana alam ya Bu. Di mana untuk belanja modal kami dan belanja barang untuk penanganan bencana itu hampir 90% lebih dari dana DIPA kami, dan itu diblokir Bu. Jadi kami baru bisa blokir itu kalau kami merevisi. Revisi itu terjadi ketika ada bencana alam dan dananya sudah disetujui oleh menteri. Jadi baru bisa kami revisi. Nah, bagaimana kira-kira kiat-kiat Ibu untuk Satker kami khususnya, karena untuk bencana alam ini kan kami istilahnya tidak bisa diprediksi ya Bu, dan baru bisa kami revisi setelah ada kejadian bencana itu yang mungkin menyebabkan penyerapan anggaran kami itu sangat rendah Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak Ruli, memang benar ya. Saya kalau pas paparan tadi mungkin lupa menyinggung ya. Kalau bencana alam memang berbeda gitu ya. Karena bencana alam ini kan tergantung dengan terjadinya suatu kondisi bencana alam atau tanggap darurat di daerah tertentu. Kalau tidak ada ya tidak bisa dieksekusi. Jadi memang berbeda untuk Satker Bapak. Kedepannya kita perlu sampaikan ini ke Direktorat PA untuk diekskludkan gitu ya. Harusnya tidak masuk dalam perhitungan karena memang tidak bisa mencapai target, sangat tergantung dengan adanya kondisi bencana alam. Ini menjadi catatan Pak, nanti kami akan teruskan ke kantor pusat untuk mendapatkan dispensasi khusus. Kalau boleh tahu, tahun lalu nilai IKMA-nya berapa Pak, terutama untuk penyerapan anggaran? Kalau saya tidak salah itu 60% ya Bu ya, untuk IKPA-nya ya Bu. Nilainya di 60 ya? Iya Bu. Berarti penyerapan anggarannya juga rendah ya? Kalau penyerapannya sih hampir 95 ya Bu kalau saya nggak salah. 95, ada bencana kemarin ya Pak? Tahun lalu iya lumayan banyak Ibu. Tapi untuk tahun ini kita untuk sampai triwulan kedua target kita mungkin hanya sekitar 40 Bu mungkin. Karena ada 2 paket lagi yang akan kita revisi rencananya sampai akhir Juni ini. Oh begitu, jadi untuk TW2 ini bisa sampai 40%. Nih, tinggal beberapa minggu ini ya Pak, 2 minggu ini bisa 40%. Ya, mudah-mudahan Bu, karena kan rencananya kan direvisi langsung Bu. Oh iya, baik. Ya, makasih Pak Ruli. Jadi ini ya yang kami harapkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat paket mana yang bisa segera dieksekusi supaya bisa menambah realisasi anggaran di triwulan 2. Karena tadi seperti penjelasan saya, nilainya Bapak Ibu itu di rata-rata dari TW1 sampai TW4. Jadi kalau rendah di TW2, apalagi kita sudah ditolong nih, TW1-nya udah dibantu nilainya 100 karena relaksasi. Nah, kita bisa mengupayakan di TW2 ini semaksimal mungkin. Tadi Bapak bilang ada 2 paket. Nah, silakan Pak diakselerasi lah, dipercepat supaya bisa segera dieksekusi. Dan nanti mohon ya Bapak Ibu hitung ya penyerapan anggaran per Satker karena berbeda seperti saya jelaskan tadi. Tolong dihitung komposisinya pagu dikalikan bobot belanja pegawai 50%, kemudian pagu dikalikan bobot belanja barang dan seterusnya agar tahu targetnya berapa untuk mencapai nilai 100 gitu. Terima kasih Pak Ruli. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ruli untuk sharingnya ya. Jadi kita tahu ini kedepannya akan kita tindak lanjuti Pak dengan cara memohon dispensasi lah ya, kalau nggak dalam masuk dalam perhitungan khusus. Oke, selanjutnya ada lagi dari Satker. Kalau nggak ada kita akan panggil di ke panggung dari Satker yang sudah diundang ya. Dari Satker Direktorat Jalan Bebas Hambatan ada. Silakan open mic-nya. Tidak ada.
Terus dari Satker Direktorat Sanitasi ada? Enggak hadir juga. Iya Bu, Nah, ada ini Bu. ada. Ya, Reza, siap, Bu. silakan. Pak Reza dari mana nih, Pak? Dari Direktorat Sanitasi Bu. Iya, silakan, Pak. Mengenai penyerapan ya Bu ya. Iya, betul. Ini Bu, izin Bu. Untuk Direktorat Sanitasi sebenarnya pagu kita awalnya memang 900 miliar Bu ya. Iya. 500 miliar. Nah, itu 80%-nya memang kita akan alokasikan ke provinsi-provinsi, Bu, mengenai kegiatan IBM. Nah, kalau misalkan kalau untuk revisi yang pertama itu sudah kita alokasikan, Bu, sebesar 400 miliar. Itu kegiatan IBM tuh kayak SPAL DS, SPAL DT, sama TPS 3R, Bu. Kalau Ibu ingat, waktu itu ada yang namanya padat karya, Bu. Iya. Nah, padat karya. Mungkin itu Bu yang apa? Jadi untuk tahap 2 nanti ada sekitar 400 miliar juga Bu yang akan dialokasikan ke balai-balai provinsi untuk kegiatan tersebut. Jadinya memang rencana penyerapan kita memang sedikit rendah sekali karena pagunya itu Bu yang belum kita alokasikan melalui revisi anggaran. Seperti itu Bu. Oke, revisi anggarannya sudah dilakukan atau baru mau dilakukan kapan, Pak? Yang tahap 1 sudah selesai Bu, pertanggal 8 Juni kemarin. Jadi kalau misalkan Ibu lihat pagu kita realisasinya 4% tadi ya Direktorat Sanitasi, sekarang sudah naik Bu jadi 10%. Kemungkinan yang kedua akan kita laksanakan Bu dalam bulan ini dengan penganggarannya 400 miliar juga Bu. Jadi nanti sisanya untuk sanitasi ini sekitar 100 miliar, Bu. Jadi kemungkinan progresnya akan naik lagi, Bu. Demikian, Bu. Oh ya, makasih. Bisa ngejar nih, Bu, dia, Bu, di bulan ini ya. Iya, Bu. Kemungkinan, karena kan kalau ke DJA harus review Itjen ya, Bu, ya. Internal sebelum ke DJA, iya. Jadinya saat ini akan dilakukan review Itjen, Bu, untuk revisi tersebut, Bu. Makasih, kalau misalnya sudah dieksekusi, jadi berapa persen Pak naiknya supaya bisa diisi nih proyeksi triwulan 2-nya? Sekitar 20%, Bu. Masih 20% ya? 20%, Bu, iya. Oh, memang nggak bisa tinggi ya Pak ya? Ya, karena kan memang ada juga yang diblokir, Bu. Automatic adjustment, Bu, ya. Yang awal itu, nah itu memang kendalanya seperti di situ. Karena di belanja pegawai kita yang gaji 13 kan diblokir juga, Bu. Mungkin itu sih, Bu, kendala kita. Kalau yang diblokir kan Bapak Ibu harus memenuhi syarat tertentu ya supaya buka blokir. Apakah sudah dikoordinasikan dengan DJA? Di buka blokirnya yang yang di awal, Bu, yang automatic adjustment yang diblokir untuk permanen kemungkinan akan ditambah lagi, Bu. Jadi nanti itu tidak akan digunakan ya? Iya, Bu, benar. Kecuali nanti ada arahan dari DJA untuk membukanya untuk kegiatan COVID, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadi untuk yang minggu depan kita bahas. Terima kasih ya Pak Reza untuk penjelasan kendalanya. Ya. Sama-sama, Bu. Target penyerapan ini juga bisa diintip loh Bapak Ibu di OMSPAN masing-masing dari menu Monef PA-nya ya. Monef PA itu kalau Bapak Ibu kepo tuh dari nilai masing-masing indikator itu bisa diklik tuh penyerapan anggaran. Nanti akan muncul, tapi itu kan by system ya. Jadi mungkin nanti di-cross-check lagi dengan perhitungan yang sudah dilakukan targetnya berapa. Kalau target dari sanitasi ini sampai triwulan 2 harusnya 48,78 Pak ya. Jadi semoga nanti bisa mendekati, jadi gapnya semakin kecil ya, supaya nilainya maksimal. Ya, siap. Terima kasih banyak ya Pak Reza untuk sharingnya. Selanjutnya ada lagi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan nih, yang BKKBN ada nggak ya? Teman-teman dari BKKBN? Tidak ada. Kalau Direktorat Pembangunan Jembatan? Silahkan kalau ada perwakilan.
Ya, hadir. Iya, silakan Pak Ardi. Oh iya, izin ya. Di Satker kami kendalanya itu karena kan hampir 80% itu dari total pagu paket kontrak ya. Nah, itu di akhir Mei itu baru tanda tangan kontrak. Paling di Juni ini baru ada penarikan, makanya prediksinya sih penarikannya di triwulan kedua ini pagunya realisasinya sekitar 20-25%. Itu aja sih kendalanya di Satker kami. Iya. Berarti ini ada keterlambatan pelaksanaan kontrak nih Bu dari Satker. Iya. Iya, begitu ya Bu. Silakan Bu Dewi ingin menanggapi atau ada yang ingin Iya, ditanyakan? makasih Pak. Sebenarnya kalau kontrak ya, kalau kita cermati untuk IKFA ini ada yang namanya indikator kontraktual. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong memahami bahwa ini bukan hanya kontrak kita harus tepat waktu, yaitu 5 hari kerja. Tapi di sini ada penghargaan ya terhadap kontrak-kontrak yang didaftarkan atau diselesaikan sebelum tahun anggaran. Itu namanya kontrak dini. Dan kemudian juga penyelesaian kontrak-kontrak untuk belanja modal. Jadi kami sangat menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian itu menarik belanja modalnya itu di TW1 atau ya paling telat di TW2. Karena ketika Bapak Ibu eksekusi di TW3 dan TW4, nilai kontraktual Bapak Ibu akan turun juga. Jadi mohon kepada Bapak ya, tadi disampaikan ada permasalahan terkait kontrak. Ya mudah-mudahan ini bisa segera diatasi untuk seluruh satker. Saya yakin mungkin masing-masing ya macam-macam lah masalahnya, pasti sangat banyak sekali kenapa kontraknya terlambat. Tapi kita memang sudah dihimbau ketika DIPA itu kita terima, yaitu di Oktober tahun yang lalu, teman-teman PPK, KPA itu sudah harus mempercepat proses penyelesaian kontrak-kontrak. Mudah-mudahan ya Pak, di TW2 kalau targetnya baru 25%, tadi itu masih sangat rendah sebenarnya, tapi mudah-mudahan Pak bisa dicek-cek lagi, siapa tahu ada kontrak-kontrak yang bisa Bapak proses ya. Sekali lagi ya maksimalkanlah TUP tunai ya, karena untuk 200 juta kita bisa menggunakan TUP tunai, Bapak Ibu tinggal ajukan, bisa proses, bayar, SPC kan paling telat ya di tanggal 29 lah, 29 sampai 30 Juni supaya bisa ngupdate ke Omspan Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak atas informasinya, mudah-mudahan kontraknya bisa berjalan ini ya Pak, lebih lancar lagi nih Pak Ardi. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Ardi sharingnya ya. Sama-sama. Selanjutnya, nggak ada yang mau cerita lagi nih, diskusi lagi nih, harus dipanggil satu-satu. Ya, absen satu-satu ya. Oke. Mungkin dari dinas ya Bu ya. Ini karena oh iya, Dinas Kelautan ya, Dinas Kelautan silakan. dan Pertanian nih, ada beberapa kode satker, mungkin satu ya kali ya, pengelola keuangannya sama. Jadi mungkin bisa diskusikan kendalanya apa kira-kira Bapak Ibu dari Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI. Silakan. Halo, ya izin. Ini ada. Ya, silakan. Ya izin. Ya. Ya izin untuk Satker Dinas Kelautan. Untuk yang Satker 44 ya Bu. Itu memang kondisinya sedang pengurusan administrasi keuangannya untuk rekening virtual, NPWP, user sakti karena memang sebelumnya inaktif Bu. Jadi masih terkendala proses tersebut. Berarti memang belum siap rumahnya nih Pak. Iya, lagi bikin rumahnya lagi nih. Gimana Bu? Ada tanggapan? Ini kebetulan emang penyerapannya masih nol karena emang belum mulai ya Pak ya. Ya, karena apa Pak? Mohon maaf, kok bisa nol? Lagi masih proses pengurusan administrasi keuangannya Bu. Seperti pembuatan rekening virtual, kemudian NPWP-nya. Karena kan memang sebelumnya inaktif Bu. Oh begitu. Ya. Apakah ada kendala dalam pengurusannya sampai triwulan 2 belum dieksekusi ya Pak? Jadi untuk rekening virtual Bu itu harus menunggu surat dari eselon 1-nya.
Nah, sampai saat ini kita masih belum dapat suratnya. Oke, baik. Sangat disayangkan ya. Sebenarnya itu kan masalah yang sangat sederhana karena untuk pembuatan rekening virtual itu kan melalui kami semua di Jakarta 5. Eselon satunya tinggal hubungi kami. Jadi sangat sederhana, prosesnya cepat, sepanjang Bapak Ibu ajukan melalui eselon 1 ke kami itu langsung kita proses. Ya mudah-mudahan ya Bapak, Pak Teguh dengan timnya, PPK-nya apakah hadir di sini? Atau Bapak PPK-nya, Pak Teguh? Tidak Bu, saya perwakilan. Oke. Nah ini seharusnya bisa mempercepat sehingga tidak terlambat karena masalah rekening virtual ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan. Dan rekening virtual itu terkait dengan rekening bendahara pengeluaran ya Pak ya? Iya Bu, betul. Jadi kalau untuk kontrak-kontrak seharusnya tetap bisa dieksekusi kan? Karena pembayarannya kepada pihak ketiga. Iya. Nah ini jadi seharusnya Bapak tetap bisa mengeksekusi berbagai berbagai pengeluaran-pengeluaran, tapi memang belum bisa menggunakan rekening bendahara, jadi tidak bisa menggunakan TUP tunai. Namun pencairan kan tidak hanya dengan TUP tunai atau UP, pencairan kan bisa dengan LS. Nah ini optimalkan pencairan dengan LS tersebut Pak Teguh. Begitu ya. Jadi Iya, siap Bu. nanti lihat RKAKL-nya Pak Teguh, dilihat lagi. Kalau ada kontrak-kontrak, tolong segera diproses, jadi tidak ada masalah. Jadi nanti bisa kita ajukan SPM LS-nya. Tapi tadi yang lain-lain, NPWP dan lain-lain, mohon segera diselesaikan juga ya. Nanti kalau memang perlu bantuan, silakan hubungi Mas Bowo nih. Kalau misalnya terkait dengan masalah-masalah yang tadi NPWP dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman dari dinas bisa menyesuaikan ya dengan pencairan di pemerintahan pusat. Saya sangat memahami sih karena saya sering berhubungan dengan teman-teman di Pemda DKI bagaimana harus mengelola dana APBD, di sisi lain juga harus mengelola dana APBN. Tapi sebenarnya kalau kita komunikasi dengan baik, ini kita bisa bantu Pak ya. Apalagi cuma masalah rekening virtual itu sehari juga Bapak ajukan, saya sudah langsung tanda tangan itu persetujuan rekeningnya. Gitu ya Pak ya. Makasih Pak Teguh. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Teguh untuk sharingnya. Jadi kita tahu nih kenapa nih Satker Dinas Kelautan masih belum ada realisasi ya. Oke, selanjutnya ada lagi dari Satker yang ingin menyampaikan kendala penyerapannya. Malam Bu. Ya, Pak Haryono, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Kendala dengan realisasi kami masih di bawah yang untuk di bulan pertama kali ya Bu ya. Kendalanya hanya, halo kedengaran Bu, maaf. Ya, kedengaran Pak. Jelas. Ibu maaf, untuk realisasi pertama kami di bawah ada beberapa kemungkinan Bu. Yang pertama mungkin salah satunya yang tadi Ibu Dewi sampaikan ya, kami itu terpaku oleh TUP tunai. Nah, karena kami masih mengingat-ingat ya tahun-tahun sebelumnya diupayakan TUP tunai, upayakan TUP tunai. Nah, kami mengikuti ke arah sana. Nah, kemudian sekarang ini TUP tunai itu hanya sampai 200, di atas 200 itu kami harus menggunakan LS. Nah, dengan menggunakan LS di sini kebetulan jadi agak manjang ya Bu ya. Kami ada kontraktual Bu antar satker ya Bu ya. Jadi antar satker kemitraan ya, kegiatan kerjasama dengan satker-satker perguruan tinggi. Kemudian ada satker eselon di bawah kami. Nah, kemudian beliau itu sudah menyampaikan beberapa kontrak, sudah menyampaikan beberapa proposal-proposal ke kami, dan kami sudah menandatangani, PPK kami itu sudah menandatangani kontrak, hanya mereka itu kirimnya itu BPG Bu. Jadi BPG
rekening bendahara satuan kerja. Jadi tipe pembayarannya itu tipe 1. Nah, kemudian kami bingung kalau misalkan kami membuka kontraktual dengan tipe 2 atau 6, khawatirnya mereka itu akan beralih ke tipe 2 dan 6. Nah, khawatirnya itu mereka tidak dapat proses tipe 1-nya, Bu, karena di kami sudah dirubah gitu kan jadi tipe 2 atau 6. Nah, kendalanya kami menggunakan tipe selain tipe 2 dan 6 itu di kontraktualnya itu nggak muncul. Yang munculnya itu hanya tipe 2 dan tipe 6, Bu. Pertanyaan saya, apakah tipe satuan kerja yang tipe 1 itu bisa kami rubah menjadi tipe 2, jadi penyedia barang dan jasa, atau dengan tipe lain. Nah, setelah kami konsultasikan dengan PA, DJAPA ya, Bu. Nah, beliau itu menyarankan kalau bisa memakai rekening RPL. Jadi mungkin rekeningnya kerjasama ya, Bu. Rekening kerjasama di satuan kerja. Jadi boleh menggunakan tipe 2, pengadaan penyedia barang jasa. Nah, jadi salah satunya seperti itu, Bu. Jadi kami itu kontraktualnya itu belum kami rekam karena mereka itu kirim dengan BPG tipe 01, Bu. Jadi pertanyaan saya, apakah dengan RPL RPL itu bisa menggunakan tipe 2? Kalau misalkan boleh, kami akan coba semua kontrak-kontrak disarankan untuk menggunakan rekening RPL, Bu. Mungkin hanya itu, Bu, yang bisa kami sampaikan karena kerjasamanya itu antar satuan kerja ya. Jadi satker-satker di bawah eselon kami dan perguruan tinggi. Demikian, Bu. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haryono, saya rasa ini kita perlu memperjelas dulu nih, karena untuk pembukaan RPL ya, rekening pemerintah lainnya itu kan harus memenuhi persyaratan tertentu ya, Pak. Tidak semua ini diizinkan. Nah, ini kami harus tahu dulu ini kerjasamanya seperti apa, peruntukannya untuk apa. Nanti Bapak bisa ajukan ke kami bisa diajukan ke KPPN Jakarta 5 untuk dibukakan rekening RPL-nya. Tapi kami harus tahu dulu nanti secara detail. Mohon maaf potong, Ibu. Ibu yang membuka rekening itu di KPPN di mana satuan kerja itu mitra KPPN, Bu. Jadi kami itu ada kemitraan di 023 ya. Ini dari satkernya ya. Nah, sudah disetujui oleh KPPN. Hanya sekarang ini kendalanya dari banknya katanya, Bu. Banknya itu sampai sekarang belum mengeluarkan rekening atas nama satuan kerja itu yang untuk RPL. Itu, Bu. Jadi mereka satuan kerja itu sudah mengapresiasi ke KPPN. Dulu KPPN yang lama, sekarang KPPN yang cepat, BRI-nya yang lama, gitu, Bu. Jadi agak-agak masalahnya di banknya. Ya, jadi banknya belum membuka rekening. Betul, Ibu. Oke, kalau masalahnya di bank ya mudah-mudahan bisa segera ya. Sebenarnya kalau masalah di bank itu bisa sangat cepat. Ya, sepanjang KPPN itu langsung kontak ke BRI. BRI pasti langsung memproses, apalagi kalau sudah dibawa ke pusat itu biasanya bisa segera. Jadi Pak Haryono bisa yang menjadi mitranya, satkernya untuk segera saja koordinasi dengan bank. Biasanya kalau pengalaman kami setiap ada kendala dengan bank, mereka tidak perlu berhari-hari kok menyelesaikan. Apalagi ini cuma membuka rekening saja. Tolong nanti koordinasi saja dengan pihak perbankan sampai nanti rekeningnya ready, seperti itu. Ini Mbak Cici ada di sini, Mbak Cici izin terkait tadi pertanyaan yang berikutnya. Tadi Bapak tanya ya, bisa nggak untuk RPL tipe 2 apa tipe 1 tadi? Mbak Cici silakan, Mbak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Mohon izin, Pak. Waktu pertama di daftar kontrak itu rekeningnya menggunakan tipe 1, nih? Belum, Bu. Kami karena dia itu kirim rekeningnya itu ya, Bu. Setelah kami cek di suppliernya itu, di span-nya itu,
dia memakai BPG tipe 01, Ya, tipe BPG 1 ya Bu. satu. Jadi kami itu rekam kontrak itu menggunakan tipe 7. Oh, yang kemarin terkendala itu ya Pak Iya ya, Bu. agak ditolak ya Pak karena Iya tipe Bu, 7. pada saat Yono klik tipe 7 sudah disetujui semua oleh KPPN, sudah ada BECS ya Bu ya. Itu sudah keluar. Pada saat Yono rekam kontrak, Yono manggil supplier itu tuh, gitu kan. Jadi satuan kerja itu tuh yang ikut kerja sama itu, yang kontrak, itu nggak muncul. Nah, Iya, di Pak. supplier itu hanya muncul 2 dan 6. Iya. Mohon arahannya Bu, maaf, terima kasih. Ya Pak, di saksinya sampai saat ini saya tanyakan masih untuk kontrak yang bisa dibayarkan untuk tipe 2 dan tipe 6 saja Pak. Jadi kalau dia menggunakan tipe selain 2 dan 6 itu kemarin sih belum ada jawaban Pak. Jadi dengan tipe 7 dan tipe 1 malahan nanti ya Pak ya. Ya, baik. Pertanyaan saya gini Bu, kalau misalkan yang BPG itu Yono alihkan menjadi tipe 2 atau 6, gitu ya Bu, khawatirnya mereka di satuan kerja di sana itu keblokir gitu Bu, karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu pada saat merubah rekening tipenya itu kan, jadi kami kok takut khawatir gitu, jadi nggak menggunakan tipe 2 gitu, jadi kami menggunakan tipe 7. Ternyata tipe 7 itu tidak bisa dibayar oleh kontraktual gitu Bu. Di saktinya Pak yang masih terkendala Pak untuk yang tipe 7 Pak. Karena disetting untuk tipe 2 dan tipe 6. Hanya itu aja Bu ya. Jadi sementara ini kami tidak melanjutkan kontraknya itu, tidak melanjutkan rekam kontraknya itu karena tipe 7-nya itu dan ini nggak ada gitu Bu. Baik Pak, nanti saya coba untuk koordinasi dulu Pak dengan pengembangnya ya Pak ya di FITP untuk kendala seperti ini karena kan untuk suppliernya sendiri kan merupakan BPG di perguruan tinggi ya Pak ya. Jadi apakah bisa menggunakan tipe 7 seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak? Iya Bu, betul. Tapi duluan aja mungkin ya Bu ya. Kalau misalkan tadi saran dari Ibu Kepala Kantor itu, kalau misalkan RPL itu ketergantungan untuk kerjasama bentuknya apa, gitu kan Bu ya. Tapi saran dari PA itu kalau boleh dan kalau bisa itu pakai rekening kerjasama, jangan menggunakan rekening BPG gitu. Nah, jadi kami itu sudah war-war ke satuan kerja yang mendapatkan kegiatan kontrak kerjasama kemitraan ini, diharapkan menggunakan RPL Bu. Jadi membuka kembali rekening-rekening RPL-nya mereka gitu Bu. Mungkin ya khawatirnya Yono salah sebelum melangkah. Yono kebetulan ada kesempatan ini konsultasi dengan Mbak Cici atau Ibu Kepala Kantor. Terima kasih Bu. Ya, siap Pak. Ini sudah dari Direktorat PA ya Pak ya? Apanya Bu? Ini yang harus menggunakan rekening kerjasama ini. Iya Bu. Informasi dari Direktorat PA. Dari DJPA ya Bu ya. Ya kalau misalkan ini atasannya Pak Karisma kali ya. Yono dapat WA dari Pak Karisma yang nangani Kementan, Kementerian Pertanian di DJPA itu. Ya. Baik Pak Haryono, mudah-mudahan nanti bisa dibantu ya, karena akan dikoordinasikan dulu. Tapi saya kira untuk yang lain-lain kan banyak ya akun-akun Bapak, bisa dicek kembali ini dengan PPK-nya, atau kalau Bapak PPK-nya bisa langsung kerja dilihat lagi tipanya mana yang bisa dieksekusi. Paling tidak kita ada 2 minggu untuk mengeksekusi agar penyerapan anggaran dari sektor Bapak bisa naik Pak. Makasih Siap, Pak. Ibu, terima kasih. Iya, makasih Pak Haryono. Ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Pak Haryono untuk sharingnya pagi ini. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya masih ada waktu Bu kita untuk diskusi. Mungkin dari Satker mana nih? Ada lagi yang mau open mic-nya? Oke, kita panggil aja ya. Dari Satker Pembangunan Bendungan BBWS Ciliwung Cisadane ada? Ada nih. Silahkan wakilannya.
Izin Pak, belum mic-nya belum hidup Pak. Oke. Wah, suaranya juga belum keluar ini Pak. Cek cek. Ya, belum ada suara juga nih. Oke. Belum kedengaran ya suaranya ya. Sambil dicari ini Pak solusi suaranya atau nanti akan kita tanyakan lagi ya untuk kendala penyerapan anggarannya. Kita lanjut ke yang selanjutnya aja dulu ya. Mohon maaf ya Pak. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ada? Direktorat Jenderal Perkebunan? Atau bisa perwakilan dari ATR BPN? Silahkan, salah satu. Berdiskusi. ATR BPN. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan ada? Ini soalnya banyak nih dari ATR BPN. Dari Direktorat AHU ada? Administrasi Hukum Umum? Tidak hadir juga ya. Direktorat Bendungan dan Danau? Dari Manajemen Kebina Margaan ada nggak? Silakan untuk open mic. Tadi Mbak Tia dari imigrasi banyak sekali yang rendah ya, mungkin Iya, dari tapi imigrasi. ini Bu, kayaknya nggak bisa hadir Bu untuk hari ini karena mereka ada diet kegiatan katanya kemarin konfirmasi izin. Oh begitu. 3 hari. Dari kejaksaan kali ya, karena ini ada banyak dari perwakilan kejaksaan. Ini sepertinya kendalanya mengalami hal yang sama. Silahkan perwakilan kejaksaan. Dari Riyadh, Bu. Iya, betul. Ya, silakan Pak. Makasih, Bu. Ya. Kalau kendala pertama kita kan pencairan uang kita pertama itu baru kita terima di bulan Maret. Ya. Bulan Maret, terus kursnya juga bulan Maret, berarti bulan Maret itulah mulai jadi proses. Kalau sekarang, kalau tidak salah, penyerapannya sudah 21,9%. Kemudian kita sudah ajukan revolving ke pusat melalui Jakarta.
Dan sekarang kita lagi menunggu revolving berikutnya. Kalau anggaran kita prediksi kalau misalnya sampai akhir Juni, insya Allah bisa 30%. Demikian, Bu. Ini rata-rata sih kalau untuk Satker Perwakilan Kejaksaan ya, ini targetnya triwulan 2 itu minimal 50 loh Pak. Iya, tapi ya sekarang ini kita revolvingnya juga belum, Bu. Iya, mungkin ada tanggapan dari Bu Dewianti, silakan Bu. Ini sama Bu, kendalanya nih semua Satker Perwakilan atas. Ya, kendala belum revolvingnya kenapa Pak? Bisa disampaikan? Dari Jakarta, Bu. Nanti Pak Ari, Bu, dari Jakarta. Yang kita kan mengajukan revolvingnya PPK kita di Jakarta, Bu. Dari Pak Ari Kejaksaan Agung ya? Ya, tapi masih ada lah sisa dana kita 30 juta sekarang. Per hari ini masih ada 30 juta. Ya, baik. Mungkin memang sebagian besar dari dana UP ya Pak ya, ini penyerapannya ya. Ya, mohon nanti saya bisa koordinasi. Mudah-mudahan dari Kejaksaan Agung tadi karena Ibu Karo sendiri ya kemarin langsung respon. Mudah-mudahan teman-teman di keuangannya hadir ya hari ini. Karena banyak kendalanya sama. Teman-teman perwakilan kejaksaan masalahnya dengan itu revolving, kami mohon bisa dalam beberapa hari ini bisa segera diselesaikan. Kalau memang ada masalah koordinasi dengan kami, bahkan kalau misalnya ada kendala dalam pengajuan GUP-nya, kita akan bantu Pak. Terima kasih Pak atas masukannya, tapi harapan kami karena tadi sudah disampaikan Mbak Tia, Kejaksaan Agung itu target di triwulan 2 cukup tinggi, 50%. Jadi mohon Bapak Ibu PPK bisa mengakselerasi, bisa dicek-cek lagi Pak, dicek-cek lagi mana yang bisa segera dieksekusi. Terima kasih Pak atas informasinya. Siap Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak infonya Pak. Selanjutnya ada yang ingin buka diskusi? Tidak ada ya? Izin Mbak. Iya. Nah, udah ada suara nih Pak. Silakan Pak dari Bendungan BPS Cilcis nih. Silakan Pak. Izin Ibu, saya Andri dari Pembangunan Bendungan BPS Cilcis Sadane ingin men-share kendala. Yang pertama di Satker kami ini kan baru revisi, jadi mungkin teman-teman di halaman 3 jadi nggak update, jadi masih yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya batal kontrak. Kami baru dapat info permasalahannya karena batasnya lahan, kemungkinan ya ada revisi lagi. Yang ketiga, yang akhir bulan ini akan ada kontrak di akhir bulan Juni ini. Itu yang bisa saya infokan di Pembangunan Bendungan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi kendalanya itu Bu Dewi ada revisi dan juga ada pembatalan kontrak ya Pak ya. Jadi ya betul. Jadi pencairannya katanya nih baru di akhir Juni Bu. Akhir Juni bisa dieksekusi ya Pak. Kalau pembatalan kontrak kan cepat ya, Bapak ajukan ke kami dan user saya itu yang akan langsung memproses pembatalan kontrak. Jadi tidak perlu khawatir, itu prosesnya cepat, satu hari langsung kita selesaikan, same day. Mohon Bapak segera saja di assign lagi, inikan lagi kontrak barunya supaya bisa segera dieksekusi. Makasih Pak, harapannya dalam beberapa minggu ini bisa diselesaikan ya Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu. Karena targetnya cukup tinggi ya Pak. Ini kalau di Omspan kita lihat target triwulan 2 minimal mencapai 40,03 Pak. Iya. Iya. Sedangkan saat ini masih 20-an% ya. Iya. Semoga bisa ngejar Pak ya di 2 minggu terakhir ya. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya dari manajemen kebinamargaan ada nggak ya? Karena kebetulan nih manajemen kebinamargaan juga belum menyampaikan laporan capaian output nih Pak, Bu, sampai saat ini. Oke, nggak ada ya. Dari
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman ada? Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ada? Penyelenggaraan jalan dan jembatan ada? Kayaknya tadi saya lihat. Nih, ada nih. Silakan perwakilannya untuk unmute. Tinggal rapat nih kayaknya. Oke. Dari Sekretariat Utama BIK ada? Badan Informasi Geospasial? Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi? Oke. Masih banyak yang belum mengisi juga nih, Bu. Tapi belum ada tambahan lagi nih dari teman-teman. Silakan ya Bapak Ibu yang mungkin tidak mau open mic bisa mengisi di Bitly yang sudah di-share ini ya. Mohon diisi karena ini penting buat kami ya untuk dapat mengetahui berbagai kendala dan tentunya meneruskan jika misalnya dapat kami teruskan kepada kantor pusat dan lain sebagainya. Misalnya tadi terkait dengan revisi anggaran, terkait dengan karakteristik yang berbeda dari satuan kerja dan lain sebagainya. Mungkin yang hadir di sini silahkan bisa menyampaikan ke kami kendala-kendalanya apa dan proyeksi penyerapannya. Ini ada 111 satker Mbak Tia, mungkin ada. Dari tadi saya baca ya, Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian. Tadi saya sudah hubungi PPSPM-nya, katanya ada yang mewakili. Silahkan Pak dari Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian. Ya. Ada. Tapi udah ngisi Bu ini di link dia. Belum juga. Belum ngisi juga nih. Mana nih orangnya nih? Silahkan. Tidak hadir. Wah, ini informasinya dari PPSPM-nya ada yang hadir ini perwakilannya. Untuk Oke, jadi jika memang tidak ada, mungkin nanti kita bisa kontak langsung saja. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau terkait pertanyaan ya, ada nggak yang Bapak Ibu masih belum paham cara perhitungan untuk halaman 3 DIPA ataupun penyerapan anggaran? Silahkan kalau ingin bertanya. Kebetulan ini di chat nanyanya terkait caput, tapi sudah saya jawab ya. Jadi kalau caput memang diperkenankan ada gap, jadi kita ada ambang batas gap antara penyerapan anggaran sama capaian output. Namun gapnya itu dibatasi. Kalau untuk output strategis hanya diperkenankan 5%. Untuk output di luar output strategis itu 20%. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya di bawah 20% itu udah otomatis capaian output Bapak Ibu terkonfirmasi.
ya. Tapi kalau misalnya lebih, Bapak Ibu tinggal isi referensi yang sesuai. Jadi misalnya kalau ternyata penyerapan anggarannya itu hanya 10%, padahal output sudah mencapai 50%, misalnya seperti sekarang, kami penyerapannya rendah karena hanya melalui online. Tapi outputnya sudah tercapai, itu enggak masalah. Tinggal Bapak Ibu isi referensi yang sesuai. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi referensi yang sesuai, maka data akan terkonfirmasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu mengisi lainnya, atau 99, isi dengan keterangan yang lengkap ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu penjelasannya terkait dengan pertanyaan yang di chat. Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu ya, Mbak Tia dipersilakan saja kalau ada pertanyaan terkait halaman 3 DIPA dan penyerapan. Mungkin tadi penjelasan saya misalnya masih belum jelas ya, silakan nggak usah segan dan malu, karena yang terpenting target kami pertama di hari ini Bapak Ibu itu memahami secara 100% cara perhitungannya untuk penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA. Karena kalau kita sudah tahu, kita sudah ngerti bagaimana strategi untuk mencapai nilai yang maksimal atau untuk mencapai nilai 100. Begitu ya Bapak Ibu, harapannya nih semoga dengan adanya forum diskusi yang lebih eksklusif seperti ini, dibatasi pesertanya, Bapak Ibu sekalian dapat lebih aware dan concern sama isu yang kami coba untuk meningkatkan lagi nih nilainya pada indikator IPA. Mungkin kalau tidak ada lagi diskusi bisa kita akhiri Bu untuk batch kali ini. Untuk hari besok dan Rabu, bagi Satker yang mungkin tidak bisa menghadiri hari ini bisa ikut join di hari Selasa dan Rabu, karena kebetulan banyak yang nggak match nih jadwalnya, kayak imigrasi tadi juga konfliknya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan sekali lagi nih, ditanyain nih, jangan sampai menyesal. Meskipun bisa curhat di HCSO, semoga dengan adanya forum seperti ini bisa langsung nih dapat jawaban sekarang. Tidak ada? Ya, Bapak Ibu, mumpung ada Mbak Cici juga ya hari ini, silahkan kalau ada permasalahan-permasalahan, intinya sih terkait IPA ya, indikator apapun bisa ditanyakan nih sekarang, silahkan sebelum ditutup oleh Mbak Tia. Atau kalau misalnya malu-malu nih Bapak Ibu, nanti bisa kepo ya ke media sosial kita di Facebook sama di Instagram juga. Biasanya kita ada sharing tuh tentang perhitungan indikator IPA dan informasi lainnya di media sosial kami ya, IG ya, KPPN Jakarta 5. Mungkin oke. Ini Mbak Tia mau tanya, kalau permohonan OTP Sakti selain HCSO bisa kemana ya? Oke, jadi gini Bapak Ibu. Ini banyak banget Bu curhatnya seperti ini terus. Kemarin sudah pernah di surat resmi ya dari Kepala KPPN Jakarta 5 di triwulan 1 di bulan Maret kalau nggak salah. Nah, jadi pengaturannya seperti ini bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan ada pergantian pejabat keuangan, terutama KPA, PPSPM, dan juga PPK, bendahara. Semua user yang terlibat dalam pelaksanaan anggarannya bisa daftarkan usernya ke HCSO. Yang dilampirkan apa aja, yaitu form Excel-nya, SK keuangan, SK user sakti, itu saja. Sepertinya itu ya, itu. Nanti sama HCSO akan dibuatkan dulu usernya. Kalau ternyata ada kendala, Bapak Ibu bisa pantau aja ya dari jawaban HCSO. Nah, nanti kalau untuk 3 pejabat yang wajib diaktifkan OTP-nya, yaitu KPA, PPK, dan PPSPM, itu silahkan diajukan melalui email mski.jkt5@gmail.com. Biasanya itu kita pas respon kok, kalau di email itu jangan takut nggak dijawab, kalaupun ada kekurangan akan kami respon secepatnya. Jadi proses OTP itu juga harusnya 5 menit juga nggak nyampe. Dan pastikan OTP itu dengan orang yang bersangkutan ya Bapak Ibu, perlu dipahami. Karena OTP ini adalah pengganti tanda tangan yang biasanya Bapak Ibu lakukan secara manual kita dulu sebelum ada sakti gitu. Nah, jadi ini tanda tangan ini penting ya, karena kita menghindari adanya tindakan yang tidak diinginkan di selanjutnya yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Kalau berhalangan, silakan membuat surat kuasa. Itu sudah
dijelaskan detail sih di email, biasanya jawabannya seperti itu. Begitu ya Pak Teguh dari Dinas Kelautan tadi ya. Nanti bisa ke HCSO atau ke nanti WA juga boleh kok, kita untuk mempererat komunikasi. Oke, begitu saja jawabannya. Ada lagi yang ini? Oh iya nih, dari Bu Afiah. Nih, 4762 dari rumah khusus ya kalau nggak salah. Silakan Bu Afiah. Iya, makasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dewi izin bertanya terkait revisi halaman 3 di Pak Bu. Di satker kami mungkin perlu diakui saja untuk yang triwulan pertama mungkin karena memang kekurangan pahaman kami terkait bagaimana teknis untuk revisi halaman 3 di Pak. Kemudian yang triwulan kedua itu kebetulan waktunya berbarengan dengan terbitnya revisi DIPA, Ibu. Revisi DIPA kami itu terbit tanggal 25 April. Sementara kan batas akhir untuk pengajuan revisi halaman 3 DIPA triwulan kedua itu di 12 April kalau nggak salah tadi ya. Yang triwulan ketiga. Tadi kan Ibu menjelaskan terkait relaksasi untuk yang triwulan pertama. Mungkinkah untuk yang revisi halaman 3 di triwulan ketiga, misalnya kami belum bisa mencapai 70%, itu diberikan relaksasi kembali, misalnya hanya menentukan targetnya sesuai dengan target yang bisa kami capai pada triwulan ketiga. Itu saja Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya Mbak Tia, langsung saya jawab ya. Ibu Alfiah dan buat seluruh yang hadir di sini ya, seluruh satuan kerja. Jadi halaman 3 DIPA kemarin itu memang dibuka relaksasi sampai dengan 14 April revisinya. Jadi awalnya dibuka sampai dengan 8 April, kemudian dibuka sampai dengan 14 April. Jadi kalau tadi satuan kerja kebetulan revisinya baru turun, saya nggak paham ya, apakah memang proses revisinya sangat lama. Kadang-kadang sangat lama itu justru karena koordinasi di eselon 1-nya ya, karena DJA, DPA maupun Kanwil itu sudah punya SOP terkait dengan penyelesaian revisi DIPA, seperti itu. Jadi seharusnya sebelum tanggal 8 itu sudah bisa diajukan revisi dan atau kemudian sebelum tanggal 14 ya sudah bisa dilakukan revisi. Untuk kedepannya tentunya ini sangat tergantung dengan kebijakan dari kantor pusat, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tidak bisa mengharapkan relaksasi karena kemarin di triwulan 1 direlaksasi karena memang peraturannya sendiri baru terbit di bulan Februari, kemudian juga mempertimbangkan berbagai hal, termasuk adanya DIPA ya, tambahan DIPA dan lain sebagainya. Nah ini sudah dipertimbangkan. Jadi kemungkinan untuk TW2 ini ya tidak ada relaksasi, sehingga yang bisa kita lakukan ya melakukan langkah-langkah strategi peningkatan halaman 3 DIPA. Jadi kita harus memastikan proyeksi yang kita susun itu sebaik mungkin. Memang sulit untuk mencapai akurat, tapi di tahun ini sudah ada ambang batas 5%. Berbeda 5% nggak apa-apa, kita tetap dapat nilai 100. Tapi kita harus benar-benar cermat ketika merencanakan. Dan yang kita rencanakan itu kita tuangkan dalam halaman 3 DIPA. Nah, kemudian perhatikan batas waktunya. Jadi 10 hari kerja di awal triwulan. Kalau untuk triwulan 2 berarti 10 hari kerja di bulan April. Untuk triwulan 3, 10 hari kerja di bulan Juli. Nah, batas itu harus kita perhatikan. Jadi kita duduk bersama, tentukan realisasi untuk bulan, misalnya triwulan 3 ya, untuk bulan Juli, Agustus, September, kita ajukan halaman 3 DIPA-nya. Selanjutnya, PPK harus selalu memperhatikan capaian setiap bulannya. Jadi lihat nih, misalnya di bulan Juli, target kita 1 miliar, kita lihat realisasinya sudah berapa. Kalau kurang, kita harus segera mempercepat realisasi dan menyesuaikan dengan halaman 3 DIPA. Dan seterusnya, sampai dengan triwulan tersebut berakhir, supaya bisa mencapai nilai yang maksimal. Nilai yang maksimal tentunya yang makin presisi, makin sesuai dengan halaman 3 DIPA, maka kita akan mencapai nilai 100. Tapi kalau semakin ada deviasi, maka nilainya akan semakin berkurang.
Jadi itu ya Bu, untuk relaksasi tidak ada pemberitahuan dari kantor pusat ya. Kalau keadaan normal seperti ini tentu tidak akan ada relaksasi. Kita tinggal memaksimalkan saja halaman 3 DIPA kita dengan memperhatikan perencanaan. Karena ini memang aspek perencanaannya yang dilihat ya, sama dengan revisi DIPA itu aspek perencanaan dari Satker dalam merencanakan pengeluarannya setiap bulannya. Kalau ditarik ke filosofisnya, supaya kita itu bisa mengoptimalkan APBN, pengelolaan kas kita. Ya, kalau kita sudah sangat presisi, ya deviasi pasti ada. Tapi kalau kita sudah merencanakan dengan baik, para pengelola dana APBN ini bisa mengoptimalkan penyediaan kasnya. Kan Bapak Ibu memahami, kita juga harus memahami bahwa APBN itu tidak serta-merta ada uangnya. Harus disediakan dulu kasnya. Apakah itu dari pajak, apakah itu dari PNBP, dan lain sebagainya. Dan ketika itu tidak mencukupi, kan harus dicari sumber-sumber pembiayaan yang tentunya ada kompensasinya di situ. Kita harus semaksimal mungkin bisa match antara kebutuhan dengan pendanaan pembiayaan supaya tidak terlalu besar pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga jika terlalu banyak dana yang tidak sesuai akhirnya nganggur di Satker, ini kan seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi filosofisnya di situ Bapak Ibu sekalian, selain juga karena adanya temuan BPK banyaknya dana yang menganggur di satuan kerja, itu juga menjadi temuan BPK yang pastinya tidak kita harapkan mengurangi pencapaian yang sudah luar biasa ya dengan dicapainya WTP sejak beberapa tahun yang lalu. Mungkin itu Bu Alfiah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik Bu Dewi, terima kasih penjelasannya. Jadi terus terang jadi agak lumayan berat ya kerjanya sekarang kalau misalnya di triwulan kedua saja dengan target 40%, sementara di Satker kami masih lumayan jauh dengan 13,38%. Kemudian di triwulan, sementara yang di triwulan kedua kan sudah tidak bisa lagi revisi, Bu, sudah lewat waktunya ya. Untuk triwulan ketiga berarti harus dengan 70% target penyerapan anggaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Bu Alfiah untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu kita akhiri saja Bu untuk forum kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi nih kegiatan yang sama di hari Rabu dan Kamis. Oke, sekian dan terima kasih banyak atas waktu dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa mengisi link bagi yang belum ya. Sekian, tidak ada pantun nih karena udah siang, keburu lapar nih. Oke, begitu saja. Terakhir kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia, Bu Dewi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat ya. Kita masih ada waktu 2 minggu untuk mempercepat realisasi anggaran. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari Bapak Ibu. Izin.